Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Poji Podcast Ngaji dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Pada video berikut ini kita akan baca surah Al-A'la dan menjelaskan tentang surah Al-A'la. Ya, ikuti terus channel baru kami Podcast Ngaji. Jangan lupa di subscribe, like, and share ya sahabat semuanya. Perhatikan surah Al-A'la ini surah yang istimewa. Kenapa? Karena banyak dihafalkan oleh kaum muslimin dan sering dilantunkan oleh para imam ya sahabatnya. Jadi para imam ini sering melantunkan yang namanya surah Al-A'la. Terdapat banyak ya dalil ya yang menyebutkan tentang keutamaan surah Al-A'la. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya Nabi Muhammad SAW mencintai surah Al-A'la. Ali bin Abi Thalib berkata, kan Rasulullah SAW yuhibbu hadhihi surah. Rasulullah SAW cinta atau mencintai hadhihi surah. Ya, ini surah. Apa sih surahnya? Yaitu Sabbihisma rabbikal a'la. Nah, ini ada surah yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Dan di hadis lain juga dijelaskan bahwa Rasulullah SAW menjadikan surah Al-A'la sebagai surah yang sering dibaca oleh Nabi Muhammad SAW dalam salat witirnya. Jadi Rasulullah sering banyak baca surah Al-A'la ketika salat witir. Ya, Rasulullah SAW sering membaca surah ini. Dan Ubay bin Ka'ab berkata bahwa Rasulullah SAW yutiru bisabbihisma rabbikal a'la. Rasulullah SAW itu ketika witir ya itu membaca surah Sabbihisma rabbikal a'la, wa qul ya ayyuhal kafirun, terus wa qul huwallahu ahad dan qul huwallahu ahad. Baik ya sahabat semuanya, kita langsung aja untuk di surah Al-A'la. Surah Al-A'la pelan-pelan panjenengan biar bisa mengikutinya sambil kita sedikit-sedikit memahami tentang surah Al-A'la. Baik ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Perhatikan ya. Alif ya, a, terus ada ain, tenggorokan bawah dan tenggorokan tengah. A'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Artinya sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Sucikanlah nama Tuhanmu, Rabbika Tuhanmu, Al-A'la yang maha tinggi ya. Alladzi khalaqa fasawwa. Alladzi khalaqa fasawwa. Alladzi khalaqa, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Alladzi khalaqa fasawwa, lalu menyempurnakan penciptaannya. Yang menciptakan, yang menyempurnakan adalah Allah Jalla Jalaluhu ya. Ini harus jenengan perhatikan. Makanya harus bertasbih ya. Sabbihisma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa. Walladzi qaddara fahada. Walladzi qaddara fahada. Walladzi qaddara fahada. Allah yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk. Jadi walladzi qaddara, Allah yang menentukan kadar masing-masing, fahada, dan memberi petunjuk. Yang memberi petunjuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Walladzi akhrajal mar'a. Walladzi akhrajal mar'a. Walladzi akhrajal
mar'a, dan yang menumbuhkan rerumputan. Akhrajal mar'a, yang menumbuhkan rerumputan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala menumbuhkan ketumbuhan dan rerumputan dengan berbagai macamnya, yang hijau, yang merah, kuning dan putih. Yang menumbuhkan siapa? Yaitu Allah Jalla Jalaluhu. فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى ya. Lalu dijadikannya rumput-rumput itu kering, ghusaan, ahwa, dalam kehitam-hitaman. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa demikianlah hakikat dunia. Sebagaimana tumbuh-tumbuhan yang dikeluarkan oleh Allah suatu saat nanti akan berubah menjadi mengering. Kemudian darinya akan tampak kehitam-hitaman. Nah, seperti itu. Makanya dijelaskan di situ faja'alahu ghusaan ahwa. Jadi hijau terus kering kan? Makanya muncullah yang namanya kehitam-hitaman. Sanuqri'uka fala tansa. Sanuqri'uka, pendek semua. Sanuqri'uka fala tansa. Fala tansa. Kami akan membacakan Al-Quran kepadamu Muhammad. Sanuqri'uka, kami akan membacakan Al-Quran kepadamu Muhammad. Fala tansa. Nih, fala tansa, sehingga engkau tidak akan lupa. Ada dua pendapat ya di kalangan ulama tentang makna la pada kalimat tansa, fala tansa. Pendapat yang pertama mengatakan anisyan ya. Anisyan di sini artinya adalah lupa, sehingga makna ayat adalah kami akan membacakan Al-Quran kepadamu Muhammad sehingga engkau tidak akan lupa. Ini didukung dengan ayat-ayat yang lain dalam Al-Quran. Ketika Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad melalui Jibril, beliau ingin segera menghafalkannya. Kemudian Allah tegur dengan berfirman, la tuharrik lisanaka lita'jala bi, inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Janganlah engkau Muhammad gerak-gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya kami akan mengumpulkannya di dalam dadamu atau di dadamu dan membacanya. Oleh karena itu, Allah lah yang menjadikan Nabi Muhammad SAW bisa menghafal Al-Quran. Dan Allah pula yang menjadikan Nabi Muhammad SAW tidak lupa dengan hafalan tersebut. Kecuali sebagai yang Allah kehendaki, sebagian Allah kehendaki. Allah masukkan sehingga engkau pun melupakannya. Jadi Allah membacakan Al-Quran kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril dan tidak akan lupa. Illa ma sya'allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Illa ma sya'allah, kecuali jika Allah menghendakinya. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa, sesungguhnya Allah ya, dia mengetahui yang nampak dan yang tersembunyi. Yaitu kecuali Allah menjadikan Nabi lupa. Yang menjadikan lupa siapa? Allah ya. Wa nuyassiruka lil yusra. Wa nuyassiruka lil yusra. Perhatikan. Dan kami akan memudahkan, wa nuyassiruka, memudahkan bagimu, lil yusra ya, lil yusra, ke jalan kemudahan. Fadzakir in nafa'atiz zikra. Fadzakir in nafa'atiz zikra, artinya adalah oleh sebab itu berikanlah peringatan. In nafa'atiz zikra, berikanlah peringatan karena peringatan itu bermanfaat ya. In nafa'ati fadzakir inna fa'ati dzikra, beliau peringatan karena peringatan itu sangat bermanfaat.
sayadzakkaru man yakhsha. Orang yang takut kepada Allah akan mendapat pelajaran. Sayadzakkaru man yakhsha, akan mendapatkan pelajaran. Orang yang takut kepada Allah. Wa yatajannabuhal ashqa. Dan orang yang celaka, orang kafir ya, orang yang celaka, orang kafir akan menjauhinya. Allazi yaslan naral kubra, yaitu orang yang memasuki api ya. Allazi yaslan nara artinya yaitu orang yang akan memasuki api al-kubra ya, memasuki api yang besar yaitu neraka. Tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Selanjutnya dia di sana tidak akan mati dan tidak pula hidup. Jadi enggak apa ya, Masya Allah ya. Masya Allah, subhanallah. Itu menunjukkan bahwa kekuasaan Allah. Jadi orang nanti kalau sudah dimasukkan ke dalam nerakanya Allah, itulah yamutu wa la yahya. Tidak mati dan tidak hidup. Itu sudah, aduh Masya Allah ya. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai kita golongannya orang-orang yang seperti itu. Qad aflaha man tazakka. Qad aflaha man tazakka. Sungguh ya, sungguh beruntung orang-orang yang menyucikan diri dengan beriman. Nah ini, beriman, man tazakka. Wa dzakara asma rabbih fasalla, dan mengingat nama Tuhannya lalu dia sholat ya, sholat mengingat nama Tuhannya. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Awas, dunya di sini dibaca jelas namanya idhar mutlak ya sahabat semua. Sedangkan kamu orang-orang kafir memilih kehidupan dunia, itu orang kafir. Wal akhiratu khairu wa abqa, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Inna hadza lafis suhufil ula. Sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang terdahulu. Suhufi Ibrahim wa Musa, kitabnya Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Jadi keterangan ini di kitabnya nabi-nabi terdahulu sudah ada ya sahabat semuanya. Baik, semoga bermanfaat. Jangan lupa ya di subscribe, like, and share-nya. Kami, Anas Abdurrahman. Apabila ada kurang pas bisa dikritik di kolom komentar kami. Dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.